Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita akan merenungkan yaitu Injil. Bacaan hari ini diambil dari Lukas bab 12 ayat 49 sampai dengan 53. Sebelum kita mendengarkan Injil dan renungan harian Katolik kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat penyertaan-Mu. Semoga Engkau mengutus Roh Kudus agar membimbing kami untuk mengerti sabda-Mu dengan lebih baik, karena Engkau sendiri mengajar kami dan bersabda dalam Injil-Mu. Semoga kami dapat meneladani cara hidup yang Engkau sampaikan, sehingga kami pun berbahagia bersama-Mu, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita dengarkan bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, bapa melawan putranya, dan putra melawan bapanya, ibu melawan putrinya, dan putri melawan ibunya, ibu mertua melawan menantu, dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita mendengarkan bacaan tadi, kita merenungkan bagaimana hubungan kita dengan keluarga. Mungkin baik-baik saja. Tetapi apa yang dikatakan Yesus ini berkaitan dengan relasi kita dengan Tuhan dan dengan saudara-saudari kita sekeluarga. Hubungan yang lebih dalam itu dibangun berdasarkan apa yang kita ikuti itu diutamakan atau tidak. Apakah kita mengutamakan kehendak Tuhan atau kita mengutamakan keluarga kita? Pembedaan ini kita butuhkan. Karena apa? Tuhan yang kita muliakan itu benar-benar sungguh kita muliakan apabila kita menyatakan ajaran-ajarannya, yaitu kita mengutamakan kepentingan Tuhan daripada kepentingan keluarga kita. Karena yang menjamin hidup kita adalah Tuhan. Kita diberikan rahmat setiap harinya berupa kenikmatan, berupa rezeki, dan berupa berbagai macam berkat. Mungkin usaha kita berhasil, mungkin kita diberikan kesehatan. Itu adalah berkat Tuhan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang memberikan kita kelimpahan. Mungkin keluarga kita menjamin kita dalam arti rezekinya kita jamin, tetapi itu diperoleh dari berkat Tuhan juga. Maka kita harus mencari sumber yang benar-benar meneguhkan iman kita, sumber yang benar-benar pasti kita dapatkan, yaitu dari Tuhan. Ketika kita menomorsekiankan Tuhan, berarti kita
tidak bersyukur. Kita bersyukur apabila kita menomorsatukan Tuhan, karena di atas Tuhan itu tidak mungkin terjadi. Karena Tuhan yang menjamin kebahagiaan kita. Kita ingat bahwa Yesus, yaitu Kristus yang menebus kita, itu telah merelakan dirinya untuk wafat, sengsara, dan bangkit. Ini menjadi penebus kita yang menjamin kita untuk mencapai kebahagiaan. Tanpa Tuhan, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Mungkin kita bisa berkata bahwa kita sukses, kita meraih hasil yang memuaskan dalam hidup kita, prestasi yang mengagumkan, itu adalah usaha kita. Tetapi ingat, saudara-saudari yang terkasih, bahwa sumber itu berasal dari Tuhan. Kalau kita tidak mempunyai kesehatan yang diberikan oleh Tuhan, apa yang dapat kita lakukan? Mungkin kita sudah kaya, mungkin kita mempunyai banyak harta yang melimpah, tetapi ketika tiba waktunya kita merasakan sakit, kita pasti akan membutuhkan Tuhan. Maka ketika kita masih sehat ini, kita perlu untuk meluhurkan Tuhan, bersyukur kepadanya, karena dengan itu kita dikuatkan dalam menjalani hidup, kita akan menyebarkan kasih. Maka ketika kita memegang ajaran dan kehendak Tuhan, terkadang kita dimusuhi banyak orang, bahkan keluarga kita sendiri, karena apa yang kita lakukan itu berbeda. Kita melakukan kebenaran, sering mendapatkan pertentangan karena tidak sesuai hal yang biasa mereka lakukan. Kita melakukan kebenaran itu dengan lurus, tetapi banyak pertentangan karena kita memilih jalan yang Tuhan kehendaki. Dan itu wajar kita mendapatkan pertentangan, sehingga iman kita didewasakan dan kita akan teguh untuk menjalankan dengan ketulusan bahwa Tuhan tetap menjadi nomor satu bagi kita dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati